tuamu atau kemanapun. Jangan bebani anak ibu. Bayangkan seorang wanita hamil 7 bulan diusir mertuanya tanpa belas kasihan. Suaminya sibuk dengan tekanan kantor dan tak bisa membelanya. Sendirian, ia harus mencari jalan keluar di tengah keputusasaan. Namun perjalanannya justru membawanya pada pertemuan tak terduga yang mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Di Jakarta, pagi datang seperti lembar baru yang berembun pada daun-daun pagar teh di kompleks kecil yang jauh dari kata mewah, namun cukup rapi untuk menyenangkan hati. Burung-burung gereja berceloteh di kabel listrik. Tukang sayur mendorong gerobak dengan teriakan khas yang akrab di telinga para ibu. Dan dari jendela rumah-rumah sederhana, menguar wangi tumisan bawang yang bertemu dengan aroma kopi saset. Di salah satu rumah itu, Nadira berdiri di depan cermin, mengusap pelan perutnya yang membulat 7 bulan. Nafasnya ia atur. Bukan hanya karena kehamilan, melainkan karena ada kegelisahan yang sudah berhari-hari berdiam di dadanya. Reno, suaminya, baru saja berangkat kerja ke kantornya, sebuah perusahaan besar yang terasa seperti kota di dalam gedung. Tempat orang-orang berlari mengejar target angka dan persetujuan atasan. Nama perusahaan itu Ardana Group, dan pemiliknya seorang duda kaya yang jarang ia lihat kecuali di foto-foto aula labi. Aditya Pradana. Tatapannya teguh seperti garis tebal di laporan keuangan. Pagi ini, Nadira memulai dengan hal-hal kecil yang ia percaya bisa menenangkan. Merapikan ranjang, menyiram monstera yang diberi nama Rara, menulis daftar belanja di kertas sobekan dengan tulisan miring yang rapi. Ia tak pernah meminta banyak. Rumah kecil di blok C7 kompleks itu, suara anak-anak bermain saat sore, warung Padang di ujung gang yang murah hati pada kuah gulainya, semua cukup. Cukup. Selama Reno pulang dengan senyum dan pembicaraan yang meringankan. Tapi belakangan, Reno makin sering pulang dengan wajah yang seperti disambar gerimis basah, lelah, dan tak sempat berteduh. Target bulan ini kacau. Dia, ada audit mendadak. Kadang ia menambahkan, Bu Ratna nanya macem-macem lagi. Dan Nadira tahu, gempita paling kencang yang sedang mengguncang rumah kecil mereka tidak melulu datang dari kantor. Sebagian datang dari ruang tamu rumah mertua yang luas, dengan kursi ukiran yang dingin dan tatapan yang terasa seperti penggaris. Siang itu, setelah Reno berangkat, ponsel Nadira bergetar. Nama di layar, Bu Ratna. Suara di seberang bagai kaca yang dipukul. Bening tapi mudah pecah, tinggi dan menggores. Kamu lagi di rumah? Tanya Bu Ratna tanpa salam. Iya, Bu, Ibu mau ke sana. Klik, sambungan terputus, disusul debar yang berjalan di koridor rumah Nadira. Mengetuk setiap pintu. Tak sampai 1 jam, dari rem mobil menghentikan siang, Bu Ratna datang dengan aroma parfum tajam yang menguasai ruang tamu lebih cepat daripada angin kipas angin. Bibirnya dilukis rapi, matanya menelusuri rumah kecil itu seperti juri yang siap mengetuk palu. Nadira, katanya, Ibu mau bicara serius. Nadira mempersilakan duduk, menyuguhkan teh dalam cangkir paling bagus yang mereka punya yang biasanya hanya keluar saat lebaran. Reno telat bayar cicilan lagi. Ibu malu sama arisan. Semua tanya, anakmu kerja di Ardana tapi kok hidupnya begini? Bu Ratna memelototkan mata sejenak pada karpet tipis di lantai. Dan kamu? Ia menatap perut Nadira. Kamu menambah beban. Bu, suara Nadira bergetar. Kita sedang berusaha. Reno juga. Berusaha? Berusaha apa? Targetnya saja jeblok. Kamu ikut apa di situ selain? Pandangannya jatuh lagi ke perut Nadira. Kalimatnya menggantung seperti jemuran di sore mendung. Ibu nggak bisa terus lihat Reno hancur begini. Kamu harus keluar dari rumah ini. Ibu sudah siapkan uang kontrakan sebulan, katanya, melempar amplop coklat di meja. Ambil, Ibu kasih waktu sampai sore. Kamu pulang ke orang tuamu, atau kemanapun. Jangan bebani anak Ibu. Ada kata-kata yang, kalau jatuh ke lantai, suaranya pelan. Tapi kalau jatuh ke hati, suaranya guntur. Nadira merasakan bayi di dalam perutnya bergerak, seperti ikut menolak ini semua. Ia ingin berkata banyak hal, tentang malam-malam ia menahan mual sendirian karena Reno lembur, tentang betapa ia menabung sedikit demi sedikit dari jualan kue kecil-kecilan tetangga untuk membeli baju bayi bekas yang masih bagus, tentang betapa ia tidak pernah minta cincin besar atau pesta glamor. Tapi di hadapannya,
Bu Ratna seperti batu besar di aliran sungai, air bisa mengalir mengelilinginya, tapi tidak mengubah bentuknya. Maafkan saya, Bu, ucap Nadira lirih. Saya akan bereskan barang-barang. Saat Bu Ratna pergi, Nadira berdiri lama di depan pintu yang tertutup. Rumah tiba-tiba terasa lebih sempit, udara menipis. Ia menelpon Reno dengan jari yang dingin. Panggilan pertama tak diangkat, panggilan kedua terhubung. Tapi suara di seberang sibuk dan pendek. "Dir, aku lagi rapat. Nanti ya, Mas. Ibu barusan kesini. Suruh aku keluar sore ini." Hening setipis pisau. "Mas, nanti kita bicarakan," ucap Reno akhirnya. Suara yang tidak menuaikan keberanian, lalu telepon dimatikan. Nadira mengemasi hidupnya dalam 3 kardus. Baju hamil, beberapa piring, foto Polaroid yang diambil di Ancol saat mereka baru menikah. Ia menatap foto itu lama. 2 orang yang berdiri terlalu dekat dengan laut, rambut ditiup angin. Tawa lebar. Di balik tawa, ada janji-janji yang dulu terasa seperti batu tak seharusnya mudah dibawa ombak. Menjelang sore, ponsel bergetar lagi. "Reno, dia," suaranya berat. "Kamu ke rumah ibu saja dulu, biar aku jelasin pelan-pelan." "Ibu yang menyuruhku keluar." "Mas, iya. Tapi, ya sudahlah. Sementara di tempat adikmu, adikku di Depok. Rumahnya kecil dan ada bayi juga." "Mas, ya ampun. Dir, aku pusing ini di kantor Mas," Nadira menyahut, menjemput secercah kemungkinan keberpihakan. "Diriku harus ke kantor dulu. Ada panggilan bagian audit. Malam aku kabarin." Ketika matahari yang tadi bercahaya beranjak ke oranye yang muram, Nadira duduk di teras dengan kardus-kardusnya. Gerobak bakso melewati, suara kuing sepeda paket berdenting. Anak-anak pulang les mengobrol tentang PR. Dunia berjalan. Bahkan ketika seorang perempuan hamil 7 bulan sedang dipaksa untuk diam, menunggu keputusan orang-orang yang tak pernah benar-benar mendengarkan. Pak RT lewat dan bertanya hati-hati. Nadira hanya tersenyum kecil. Pindahan sebentar. "Pak," dalam kegentingan, manusia terampil berbohong agar martabat tetap bisa berdiri. Nadira akhirnya menelepon tetangganya, Mbak Sari, yang punya warung kecil dan hati yang luas. Di rumah ada kamar kosong yang biasa dipakai keponakan kalau liburan. Kata Mbak Sari setelah mendengar ceritanya, "Kamu nginep di situ dulu." "Ya, nggak usah mikir bayar. Kita manusia itu sandaran satu sama lain." "Dir," Nadira menangis pelan. Menangis yang tak meminta solusi, hanya meminta kesaksian. Malam datang dan Reno tak terlihat. Pesan singkat masuk, "Maaf, aku lembur." Di layar ada 3 titik mengetik, lalu hilang. Nadira memejam mata dan membayangkan perutnya sebagai bulan yang setengah, menunggu purnama yang entah kapan. Keesokan paginya, Jakarta kembali memutar mesin rutinnya. Transjakarta penuh. Ojek online berseliweran seperti arteri yang membawa manusia ke janji-janji mereka. Nadira membantu di warung Mbak Sari menata roti, menakar gula, menyalakan dispenser galon. Kegiatan kecil itu menambah kebocoran besar di dadanya. Di sela-sela itu, seorang lelaki parubaya berhenti di depan warung. Kemeja putihnya sederhana tapi jatuhnya rapi. Jam tangan metal yang tidak memamerkan merek. Rautnya tenang seperti orang yang terbiasa mengambil keputusan besar tanpa suara keras. Ia membeli kopi dan roti sobek, lalu duduk di bangku plastik, memandang jalan yang sibuk. Ia tersenyum pada Nadira yang membawakan kopi. "Terima kasih," ucapnya. Kopi warung begini selalu terasa lebih hidup daripada espresso mahal. Nadira tersenyum tipis, soalnya diseduh sama obrolan. "Pak," pria itu tertawa pendek. "Betul." Ia memperhatikan Nadira sekilas dengan mata yang tidak menghakimi. Hanya bertanya dengan sopan, "Kalau boleh tahu, Mbak sedang hamil berapa?" 7 bulan, jawab Nadira, mengusap perutnya. "Semoga lancar ya," ujar lelaki itu. "Terima kasih." Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil berlari menyeberang tanpa awas. Sebuah motor ngebut melintas. Semua terjadi cepat. Teriakan ibu si anak, cengkeraman udara, dan Nadira dengan refleks yang tak sempat diundi, melangkah maju, mengulurkan tangan, menjangkau lengan anak itu dan menariknya. Motor mengerem, selip, dan jatuh beberapa meter di depan. Warung mendadak sunyi lalu pecah oleh heboh. Nadira terduduk, napasnya memburu, tangannya gemetar. Lelaki berkemeja putih itu sudah berdiri di samping. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. "Maaf, saya." Nadira menelan ludah, menahan mual tiba-tiba. "Saya pusing." "Duduk," ucapnya. Nada tegas tapi hangat. "Ayo tarik napas pelan." Ia merogoh ponselnya. "Saya panggilkan mobil." "Tidak perlu, Pak. Saya cuma..."
Kalimat Nadira runtuh oleh gelombang pusing. Lelaki itu memberi isyarat pada sopir yang sedari tadi menunggu di mobil hitam terparkir tak jauh. Dalam beberapa menit, Nadira sudah duduk di mobil dengan pintu terbuka agar udara masuk. Lelaki itu berbicara pelan, "Istri saya dulu sering pusing waktu hamil. Yang penting sekarang kamu tenang. Ada kata dulu di sana yang singkat, tapi mengandung musim." Nadira mengangguk. "Terima kasih, Pak. Nama saya Aditya," katanya, seolah memperkenalkan diri bukan sebagai pemilik perusahaan di foto-foto labi, melainkan sebagai manusia yang kebetulan lewat di saat yang genting. "Nama saya Nadira." "Baik, Nadira, kalau kamu keberatan, saya antar ke klinik terdekat, hanya untuk memastikan semuanya baik." Nadira melihat ke warung. Ke Mbak Sari yang mengangguk menyuruh pergi. Ia menimbang martabat dan kesehatan bayinya dalam timbangan yang sama. "Baik, Pak, terima kasih." Mereka meluncur ke klinik kecil 3 blok dari situ. Pemeriksaan singkat, tensi, detak jantung bayi yang terdengar seperti hujan rapat di atap seng berita baik yang akhirnya datang. Semua normal, hanya kelelahan dan syok. Dokter berpesan agar Nadira banyak istirahat. Menghindari stres. Nadira tertawa kecil dalam hati pada kata menghindari. Seolah stres itu seperti genangan yang bisa dilangkahi tanpa menciprakan celana. Saat keluar dari klinik, Aditya menawari mengantar pulang. Dalam perjalanan, mereka bercakap seadanya, tidak menyentuh hal-hal yang terlalu tajam. Tapi di lampu merah, Aditya berkata, "Kamu tinggal dengan siapa?" "Sementara di rumah tetangga," jawab Nadira jujur, karena rasanya energi untuk menambah cerita sudah habis. "Suamimu, lembur, orang tuamu, di luar kota, mertuamu." Nadira menatap keluar jendela, melihat motor yang berhenti berlapis-lapis seperti ikan di akuarium. "Kondisi kami kurang baik." Aditya tidak bertanya lebih jauh, hanya memberikan kartu nama. "Ini kontak kantor saya. Di Ardana kami punya program pendampingan bagi ibu hamil dari yayasan perusahaan. Kalau kamu mau, Mbak Sari bisa bantu urus pendaftaran. Tidak perlu bayar." Nadira menatap kartu itu dan namanya. Baris huruf yang selama ini hanya terlihat di koran kini terasa seperti selembar jembatan kecil yang tiba-tiba muncul di atas jurang. "Terima kasih, Pak Aditya," ucapnya, tulus. Di hari-hari selanjutnya, badai tidak serta-merta selesai. Reno akhirnya datang ke warung Mbak Sari di suatu malam yang basah oleh gerimis. Bajunya kusut, wajahnya sembab seperti tak tidur. "Dear," katanya, memegang kardus yang setengah terbuka. Ia duduk, memandangi meja panjang yang berisi toples-toples kue. Audit menemukan kejanggalan di tim. Atasan bilang ada transaksi yang tanggung jawabnya di divisi kami. Reno terdiam lama, lalu menambahkan pelan, "Aku diminta tanda tangan pengakuan kelalaian agar tim tidak kena semua." "Kamu melakukan itu?" tanya Nadira. "Aku, tanda tangan," jawabnya, menatap tangannya sendiri. "Kalau tidak, mereka bilang konsekuensinya bisa lebih besar." Nadira memejamkan mata. "Mas akan dipecat, mungkin, atau dipindah ke posisi yang entah." Reno menarik napas panjang. "Dan ibu bilang ini semua gara-gara kamu. Dia bilang kamu bawa sial." Kata-kata itu meluncur dari mulut Reno, dan Nadira melihat suaminya menggigil oleh rasa bersalah setelah mengucapkannya. "Maaf," ucapnya cepat. "Seharusnya aku membelamu." "Seharusnya," kata Nadira. Lirih, hening menetes di warung, memantul di permukaan gelas. "Mas, aku lelah, bukan hanya karena perutku berat. Aku lelah menjadi orang yang paling mudah disalahkan." Ia mengusap mata. "Tapi aku juga tahu kamu lelah dengan semua ini. Jadi mari kita bicara tanpa menyakiti. Apa yang kamu mau?" Reno menatapnya lama. Mata yang dulu menghias foto Polaroid di Ancol itu kini redup. "Aku ingin semuanya kembali seperti dulu," jawabnya, seperti anak kecil yang menginginkan mainan yang sudah pecah. "Tapi aku tidak tahu caranya." Hari-hari berikut mengalir seperti arus yang membawa ranting kadang tersangkut, kadang menghantam batu. Nadira mendaftar ke program pendampingan ibu hamil dari Yayasan Ardana. Ia datang ke posyandu perusahaan yang dipercantik, bertemu bidan yang tersenyum dengan mata ramah. Belajar pernapasan melahirkan, menerima paket vitamin. Sekali dua kali, ia melihat Aditya dari kejauhan, berdiri di teras yayasan, berbicara dengan staf tanpa nada perintah yang memaksa. Mereka hanya bertukar senyum sopan, kadang sapa singkat. Aditya tak pernah bertanya lagi soal rumah atau Reno, seolah peka bahwa ada wilayah yang harus dijaga jaraknya. Reno, sementara itu, makin jarang memberi kabar. Ia sibuk dengan berkas-berkas penutupan. Begitu istilah yang ia gunakan. Bu Ratna beberapa kali menelepon,
bukan pada Nadira, melainkan pada Mbak Sari, menanyakan apakah Nadira masih tinggal di sana. Mbak Sari menjawab singkat, "Iya, Bu, sehat." Katakan pada dia. Suara Bu Ratna bagai sendok mengenai panci. "Jangan kembali sebelum semua selesai." Pada sebuah sore yang mataharinya miring, Nadira pulang dari yayasan dengan langkah yang lebih ringan daripada biasanya. Di tangannya ada buku catatan kecil berisi nama-nama ibu yang berteman dengannya di kelas pernapasan. Mereka berencana membuat grup arisan kecil. Di depan gang, ia melihat mobil hitam berhenti, pintu terbuka, dan Bu Ratna turun dengan mantel tipis dan tas yang tidak pernah ditaruh di lantai. "Kamu di sini?" kata Bu Ratna tanpa salam. "Ikut ibu sekarang." "Kemana?" "Bu, ke pengadilan." Reno sudah mengajukan gugatan cerai. Dunia seketika mengecil menjadi titik hitam. "Apa? Kamu dengar?" Reno merasa terbebani. "Kamu juga kelihatan nyaman di warung orang." Nada warung orang dilafalkan seperti gua gelap. "Ibu?" Suara Nadira goyah. "Kenapa buru-buru? Kita bisa cukup." Potong Bu Ratna. "Ibu tidak mau cucu ibu lahir dalam masalah. Mendingan putus bersih sekarang." Reno dapat pesangon. Bisa mulai baru. Nadira berdiri diam. Ia ingat janji-janji di Polaroid. Ia ingat tubuhnya yang tiap malam menanggung kontraksi kecil, menunggu bulan menjadi purnama. "Baik, Bu," ucapnya akhirnya. "Kalau itu yang Reno inginkan, bagus," kata Bu Ratna. "Seolah ini hanya keputusan arasemen meja pesta. Ayo." Proses administrasi di gedung pengadilan Jakarta yang sumpek itu berjalan seperti antrean panjang untuk tiket kereta. Banyak wajah yang menatap kosong. Banyak nama dipanggil. Banyak tanda tangan yang membuat nasib berpindah baris. Reno hadir dengan kemeja yang tidak disetrika rapi, mata yang enggan menatap Nadira. Hakim bertanya ringkas. Ada beberapa menit di mana semua orang menoleh pada perut Nadira. Tapi tak seorang pun menanyakan perasaan bayi yang barangkali mendengar semua ini dari balik air ketuban. Saat keputusan setelah dibacakan, kalimat-kalimat hukum melayang seperti helai-helai kertas. Nadira menerima, bukan karena kalah, melainkan karena memilih untuk tidak lagi berada di ruangan yang memutuskan dirinya tanpa mengundangnya bicara. Keluar dari gedung, udara Jakarta sore itu lengket. Nadira berdiri di tepi jalan, menatap langit yang menghitam, memegang map berisi surat-surat yang mengatur masa depan. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor staf Yayasan Ardana. "Bu Nadira, besok ada pemeriksaan lanjutan. Mohon hadir jika memungkinkan." Nadira membalas, "Insya Allah hadir." Ia merasakan kaki yang gemetar, lalu sebuah suara memanggil namanya dari samping. Aditya berdiri di sana, tanpa rombongan, tanpa protokol, hanya dengan wajah yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Nadira tidak bisa menjawab selama beberapa detik. "Saya baru selesai urusan," katanya, memilih kata-kata yang tidak mengadukan siapapun. Aditya mengangguk pelan. "Kalau kamu butuh diantar pulang, saya bisa naik taksi." "Pak." "Baik." Aditya tidak memaksa. "Tapi kalau kamu tidak keberatan, saya ingin menitipkan sesuatu." Ia mengeluarkan amplop tipis. "Ini beasiswa internal untuk ibu hamil yang membutuhkan tambahan asupan khusus. Saya sudah bicara dengan tim yayasan, dan kamu memenuhi kriteria. Mohon diterima." Nadira menatap amplop itu seperti menatap jembatan yang lebih besar. "Terima kasih, Pak," ucapnya. "Saya akan gunakan sebaiknya." Hari-hari setelah itu, Nadira berpindah dari kamar kecil di rumah Mbak Sari ke kontrakan kecil di gang sebelah. Posisi kasur yang menempel ke dinding, meja kecil untuk menaruh teko listrik, jendela yang jika dibuka menyapa tembok tetangga yang dipenuhi pot gantung. Sederhana, aman, cukup. Ia mengisi pagi dengan senam hamil, siang dengan menjahit kecil-kecilan, sore dengan membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan kelurahan. Kadang Reno mengirim pesan singkat, "Maaf," tanpa konteks, lalu menghilang lagi ke dalam sesuatu yang disebut kehidupan baru. Bu Ratna tak menghubungi lagi. Hujan turun lebih sering, seperti mengajari kota ini cara meredam suara. Di sebuah pagi yang cerah, Yayasan Ardana meminta Nadira datang lebih awal. "Ada program baru. Kami butuh relawan pendamping ibu hamil yang baru bergabung," kata Mbak Rani, koordinator lapangan. "Kamu punya empati yang baik, Nadira. Kami akan bayar uang transport." Nadira mengangguk, merasakan dadanya seperti dibuka oleh matahari. "Saya mau." Ia mendampingi dua ibu muda Salsa dan Reni mengajari mereka teknik pernapasan, berbagi tips mengatasi kram malam, tertawa pada hal-hal kecil seperti betapa susahnya memakai kaos kaki sendiri saat perut sudah besar. Di tengah kegiatan itu, Aditya sesekali muncul, memeriksa, bertanya apakah ada yang kurang, duduk sebentar di kursi plastik,
mencatat sesuatu, lalu pergi. Nadira mulai mengerti. Kekayaan Aditya bukan hanya angka, ada kekayaan lain yang tak bisa ditaruh di neraca. Ketekunan menjadi hadir dengan benar. Suatu siang, badai kecil datang lagi. Kontraksi palsu yang terasa cukup nyata membuat Nadira duduk terbungkuk di lantai kontrakan. Tangannya memegang pinggang. Keringat dingin merembes di pelipis. Ia mencoba napas yang diajarkan hitung 4 masuk. 6 keluar, tapi rasa takut selalu lebih dulu masuk tanpa antri. Ia menelpon Mbak Rani, yang kemudian mengirim mobil yayasan. Di klinik, dokter menyarankan Nadira untuk sementara dirawat. Kondisinya stabil, ujar dokter, tapi kamu lelah, istirahat total. Sore itu, saat senja meneteskan warna oranye pucat ke jendela, Aditya muncul di ambang pintu kamar. Ia mengetuk pelan, tak berani langsung masuk. Boleh, Nadira mengangguk. Aditya duduk di kursi, menjaga jarak yang pantas. Saya dengar kamu kontraksi. Bagaimana sekarang? Lebih baik, jawab Nadira. Ada jeda yang hening tapi tidak canggung. Terima kasih, Pak, sudah memperhatikan. Aditya menatap jendela. Saya punya anak, katanya tiba-tiba. Pelan, perempuan, namanya Tara. Ibunya meninggal waktu dia 3 tahun. Sejak itu saya belajar satu hal. Rasa aman bagi seorang ibu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Ia berdehem, seperti menaklukkan emosi yang mencoba memanjat. Maaf, saya mungkin bicara terlalu pribadi. Tidak apa-apa, Pak, ujar Nadira. Di dalam dadanya, sesuatu menghangat, bukan rasa yang meledak, melainkan rasa yang duduk diam dan menyalakan lampu kecil. Saya berterima kasih pada program yang Bapak buat. Banyak ibu seperti saya yang kesulitan. Bapak tidak tahu bagaimana rasanya dibawa keluar dari rumah dengan perut besar, lalu disambut pelan-pelan oleh tangan-tangan ini. Ia menunjuk brosur yayasan, ruangan, udara yang bau antiseptik tapi terasa seperti selimut. Saya ingat, kata Aditya, dan itu cukup bagi saya. Beberapa minggu berlalu, perut Nadira memasuki purnama. Malam-malamnya dipenuhi dengus napas berat dan doa-doa yang tidak selalu berlafal sempurna. Leno sekali datang ke klinik, berdiri di ambang pintu seperti orang asing yang tersesat ke ruangan yang salah. Aku mau lihat kamu, katanya. Tapi tatapannya tidak punya tujuan. Mereka berbicara singkat tentang surat-surat yang akan final setelah kelahiran. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya 2 orang dewasa yang mengerti bahwa beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan menyesal. Hari kelahiran datang pada pagi ketika langit Jakarta bersih seperti piring baru dicuci. Nadira merasakan kontraksi yang tidak lagi palsu. Di mobil yayasan, ia memegang tangan Mbak Rani, tertawa di sela rasa sakit. Jangan-jangan anakku lahir sambil protes kenapa ibunya suka bekerja keras. Anakmu lahir sambil mewarisi keberanian? Dir, jawab Mbak Rani. Di ruang bersalin, waktu memanjang dan menyusut seperti karet gelang. Ketika suara tangisan bayi akhirnya pecah, Nadira merasakan dunia terbelah 2. Sebelum dan sesudah suara itu, anak perempuan. Mata kecilnya seperti menyimpan rahasia laut. Nadira menamainya aksara karena hidup ini akan ia tulis ulang, huruf per huruf. Beberapa hari kemudian, ketika Nadira sudah cukup kuat untuk duduk lama, Aditya datang bersama seorang gadis kecil yang berambut 2 kuncir. Tara, bolehkah kami melihat aksara? Tanya Aditya sopan. Nadira mengangguk. Tara mendekat pelan, menatap bayi itu dengan rasa ingin tahu yang jujur. Dia mungil, katanya. Iya, jawab Nadira. Kita semua pernah mungil. Tara menatap ayahnya, lalu kembali menatap Nadira. Ayah bilang kalau berani itu bukan berarti tidak takut. Berani itu tetap jalan walau takut. Nadira tersenyum. Ayahmu benar. Mereka duduk sebentar, bertukar kisah ringan tentang susahnya menidurkan bayi dan trik memandikan anak yang tidak membuat lantai banjir. Saat hendak pamit, Aditya berdiri dengan raut yang lebih serius. Nadira, katanya, ini mungkin terdengar tiba-tiba, dan saya mohon jika terlalu cepat. Kamu jangan ragu menolak, tapi saya ingin kau tahu apa yang saya pikirkan. Ia berhenti, menata kalimat. Saya melihat bagaimana kamu menjaga dirimu, bayimu, dan martabatmu ketika banyak pintu tertutup. Saya juga melihat bagaimana Tara menyukai cara kamu bicara. Saya seorang duda, kamu seorang ibu yang baru melewati badai. Saya tidak ingin kamu merasa sendirian lagi dalam badai berikutnya. Jeti, jika kamu bersedia, saya ingin melamarmu, bukan karena kasihan, karena saya melihat kemungkinan sebuah rumah yang baik untuk kita bertiga. Kata-kata itu masuk ke ruangan seperti angin yang dingin tetapi disambut. Nadira menatap aksara, menatap jendela, menatap Aditya. Di kepalanya, foto Polaroid lama muncul sebentar.
lalu bergeser digantikan gambar yang belum ada sebuah meja makan sederhana dengan dua anak tertawa, suara sendok beradu dengan piring, pembicaraan tentang hari, bukan tentang luka. Pak Aditya, ucap Nadira. Hidup saya baru saja berganti halaman. Saya takut menulis halaman berikutnya dengan tergesa-gesa. Tentu, jawab Aditya cepat, seperti seseorang yang sebelumnya sudah menyiapkan ruang untuk jawaban itu. Tidak perlu sekarang, saya akan menunggu. Saya hanya ingin kamu tahu pintu itu ada. Waktu, ternyata, adalah dokter yang sabar. Dalam minggu-minggu setelahnya, Nadira pulang ke kontrakan bersama Aksara. Ia belajar ritme baru, bangun setiap 2 jam, menghafal suara tangis anak sendiri, menyiapkan air hangat, menyanyi pelan lagu-lagu yang bahkan ia tidak hafal liriknya. Yayasan Ardana mengatur perawat paruh waktu beberapa kali, bukan untuk memanjakan, tapi untuk memastikan Nadira bisa tidur lebih dari 2 jam. Tara beberapa kali datang bersama Aditya, membawa buku cerita bekasnya untuk dibacakan pada Aksara yang belum mengerti apa-apa, tapi tertawa pada suara yang bercerita. Leno akhirnya mengirim pesan panjang. Ia meminta maaf dengan kata-kata yang lebih rapi daripada perbuatannya. Aku gagal menjadi suami, tulisnya. Aku juga gagal menjadi anak yang berani menolak ibuku saat dia salah. Aku akan menandatangani putusan akhir. Nadira tidak membalas panjang. Semoga kamu menjadi manusia yang lebih baik, Mas. Itu saja, itu sudah cukup. Pada suatu sore, hujan turun rapi. Aditya datang tanpa rencana. Basah di ujung jasnya, ia membawa payung besar dan sebuket kecil bunga kertas yang dibeli di pinggir jalan bukan mahal. Tapi warna-warnanya seperti kumpulan niat baik. Boleh masuk? Boleh. Mereka duduk di lantai, karena kursi satu-satunya sedang ditempati jemuran. Aksara tidur. Napasnya pendulum kecil yang menenangkan. Aditya memandangi kamar sederhana itu, lalu berkata, saya ingin bertanya kembali. Jika kamu siap, bisakah kita mulai membangun rumah bersama? Saya tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi saya berjanji akan selalu berada di sisi yang sama denganmu saat badai datang. Nadira penarik napas panjang, mengizinkan dirinya mengingat semua. Ia mengingat pintu yang pernah ditutup di hadapannya, dan pintu-pintu lain yang dibukakan oleh tangan-tangan asing yang kemudian menjadi keluarga. Ia mengingat dirinya yang berdiri di depan warung, berusaha berdamai dengan pagi yang tidak ramah. Ia mengingat tatapan anak kecil yang ia tarik dari jalan dan bagaimana kejadian kecil itu memulai rangkaian pertemuan yang membentuk jalan baru. Baik, Pak Aditya, katanya. Lalu ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa menahan apapun. Mari kita coba. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya keluarga dekat yayasan, Mbak Sari dan suaminya. Beberapa ibu hamil yang kini tertawa melihat Nadira memakai kebaya sederhana dengan selendang bermotif bunga kecil. Tidak ada hotel megah, tidak ada lampu kristal yang menggantung, tetapi ada tawa yang menempel di dinding seperti bingkai. Bu Ratna tidak datang. Tentu saja, Leno mengirim pesan selamat yang pendek. Nadira membacanya, lalu menaruh ponsel dan melanjutkan menggendong Aksara yang tertidur di bahu. Aditya berdiri di samping, menatap mereka berdua seperti orang yang akhirnya menemukan rumah bukan di peta, melainkan di wajah-wajah yang dicintai. Setelah itu, hidup tidak serta-merta menjadi dongeng. Ada malam ketika Aksara demam. Ada hari ketika jalanan macet dan Aditya terlambat pulang. Ada momen ketika Nadira mengingat masa lalu harus meletakkannya dengan lembut di kenangan. Tetapi di ruang makan kecil rumah baru mereka yang tetap sederhana, meskipun Aditya bisa membeli lebih, selalu ada kursi kosong untuk siapa saja yang membutuhkan cerita dan teh hangat. Nadira kembali menjadi relawan di yayasan. Kali ini sebagai koordinator pendamping, menyusun program baru, kelas martabat, yang mengajarkan ibu hamil tentang hak-hak dasar, tentang cara berkata tidak pada tekanan yang meremehkan mereka. Ia percaya, rasa aman bukan hadiah, melainkan hak. Di setiap kelas, ia memulai dengan kalimat yang sama. Kita mungkin tidak bisa memilih keluarga tempat kita dilahirkan atau mertua yang kita dapatkan, tapi kita bisa memilih siapa yang kita jadikan rumah. Suatu pagi yang cerah, seperti halaman buku yang belum ditulis, Nadira berdiri di depan cermin lagi. Aksara merangkak di karpet, tertawa pada bayangannya sendiri di lemari. Dari dapur, wangi bawang tumis dan kopi sachet. Beberapa hal tidak perlu diubah hanya karena seseorang bisa membeli yang lebih mahal. Di luar, tukang sayur mendorong gerobak. Burung gereja berceloteh di kabel listrik. Jakarta kembali memulai mesin rutinnya. Nadira mengusap perutnya yang kini tidak lagi membulat, tapi menyimpan cerita lain. Luka yang sembuh, pintu yang dibuka, dan langkah-langkah yang berani karena takut pun diakui. Ia tersenyum pada bayangan dirinya, lalu bergabung dengan Aksara di lantai,
menyusun balok-balok warna. Kita tulis hidup kita sendiri. Ya, bisiknya. Di siang hari, Nadira dan Aditya mengunjungi kantor Ardana. Labi itu masih sama dingin, megah, dan luas. Tapi kali ini, Nadira melangkah bukan sebagai seseorang yang melihat dari jauh, melainkan sebagai seseorang yang punya keterlibatan. Ia menyapa resepsionis dengan nama, menyapa satpam yang dulu menolongnya membuka pintu, menyapa staf yayasan yang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Nadira dari kelas martabat. Aditya mengajaknya ke ruang terbuka di lantai 2, tempat dindingnya diisi lukisan-lukisan dari anak-anak panti yang menjadi binaan perusahaan. "Kamu yang menyuruh tim yayasan beli lukisan ini?" tanya Nadira. "Sebagian," kata Aditya. "Sebagian lagi mereka yang memilih." Di satu sudut, ada foto hitam putih kecil yang dipasang diam-diam oleh seseorang. Seorang perempuan hamil berdiri di depan warung, memegang cangkir kopi, memandang jalan. Nadira menatapnya lama. "Siapa yang pasang ini?" "Mungkin Mbak Rani," jawab Aditya. "Atau mungkin seseorang yang mengerti bahwa kadang kita perlu mengingat dari mana kita berjalan." Nadira mengangguk, merasakan ada garis halus yang menghubungkan semua. Warung Mbak Sari, klinik kecil, kartu nama yang diterima dengan tangan gemetar, ruang pengadilan yang menyesakan, ruang bersalin yang memisahkan sebelum dan sesudah, dan ruangan ini yang memantulkan ketetapan hati. Ia menggenggam tangan Aditya. "Terima kasih," katanya, "untuk pintu yang kamu tunjukkan. Dan terima kasih," balas Aditya, "karena kamu berani melangkah melewatinya." Malam tiba lagi, menghamparkan lampu-lampu kota seperti bintang yang jatuh ke bumi dari jendela rumah sederhana mereka. Nadira melihat sebagian Jakarta yang tidak pernah benar-benar tidur di ranjang. Aksara terlelap di ruang tamu. Aditya membaca laporan yayasan sambil sesekali mencatat hal-hal kecil yang hanya diperhatikan oleh orang yang percaya keberhasilan itu bukan hanya angka besar, melainkan juga perubahan-perubahan kecil yang menempel pada hidup orang lain. Nadira duduk, menulis di buku catatannya sendiri, bukan laporan, hanya catatan kehidupan. "Hari ini, aku mengerti. Pernikahan bukan upacara. Ia adalah keberanian dua manusia untuk menjadi tim. Setiap hari, aku juga mengerti. Mertua bisa salah, dan anak mereka bisa salah 2 kali. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk orang-orang yang tidak menutup pintu." Di halaman terakhir catatan itu, ia menulis satu kalimat yang kelak akan ia bacakan pada Aksara saat anak itu cukup besar untuk mengerti. "Ketika mereka mengusirmu dari rumah, carilah orang yang mengajakmu membangun rumah bukan rumah besar, melainkan rumah yang di dalamnya kamu aman menjadi dirimu." Dan di sebelah kalimat itu, tanpa sadar ia menggambar jendela kecil dengan tirai tipis. Jendela itu terbuka, angin masuk pelan, membawa bau hujan yang tertinggal di luar. Dunia, meski keras, terasa bersedia ditempati lagi. Beberapa bulan kemudian, kehidupan yang diikat oleh kesepakatan hati berjalan dengan ritme yang lebih mantap. Nadira memfasilitasi kelas baru, hak maternitas dan pekerjaan rumahan, membantu ibu-ibu merintis usaha kecil membuat kue kering, merajut, menjahit master kain agar mereka punya tabungan martabat. Ia merancang modul bersama tim yayasan, mengundang narasumber dari kelurahan, dari universitas, dan dari perusahaan-perusahaan yang mau menjadi pembeli perdana. Di pembukaan kelas, ia tidak pernah menyebut kisahnya sendiri, tapi semua orang seperti bisa merasakannya dari cara ia mendengarkan cerita orang lain tanpa menyelah. Di beberapa pertemuan, Aditya hadir sebentar, hanya untuk duduk di baris belakang dan mendengar. Ia tidak perlu bicara banyak. Kadang keberhasilan seseorang menjadi pemimpin dinilai dari jumlah kalimat yang tidak ia ucapkan, memberi ruang pada orang lain untuk tumbuh. Suatu hari, Mbak Sari datang ke kelas membawa toples kue nastar buatannya. "Dulu Nadira yang saya bantu," katanya sambil tertawa. "Sekarang saya yang minta dibantu bikin merek." Semua tertawa, termasuk Nadira yang memeluk Mbak Sari lebih lama dari biasa. Di setiap pintu yang ia buka sekarang, Nadira menyelipkan kenangan pada pintu yang dulu ditutup di wajahnya bukan untuk dendam, melainkan agar ia tak lupa rasanya. Di sisi lain kota, Bu Ratna sesekali mendengar kabar, bukan dari Reno yang kini sibuk memulai lagi karirnya di perusahaan lain dengan posisi lebih rendah tapi hati lebih ringan, melainkan dari temannya yang melihat foto peresmian kelas baru yayasan di media sosial perusahaan. "Menantumu cantik ya," komentar seseorang. "Mantan menantu," ralat yang lain. Bu Ratna tidak menanggapi, hanya menatap layar telepon sejenak lebih lama dari biasanya. Kita tak selalu tahu kapan orang mulai menyesal, karena penyesalan adalah tukang kayu yang bekerja dalam diam, mengamplas sisi-sisi yang tajam dari kesombongan. Di suatu sore, ia mengetik pesan pada Reno, "Hubungi Nadira."
Tanyakan kabar cucu ibu. Reno membaca pesan itu, menggenggam ponsel, lalu menaruhnya lagi. Ia menatap jendela, mengingat bagaimana ia dulu berdiri di depan pintu yang seharusnya ia jaga. Ia menyalakan motor, melaju ke arah yang ia belum yakin. Tetapi kali ini ia memutuskan untuk bergerak. Hidup, pada akhirnya, terus berjalan. Ada orang yang menutup pintu dengan keras. Ada yang membuka pintu dengan pelan. Nadira memilih menjadi yang kedua. Bukan karena ia lupa-luka, tetapi karena ia tahu luka paling cepat sembuh jika diberi cahaya dan angin. Di kota yang berisik ini, di rumah yang tidak mewah, ia menyiapkan makan malam sederhana. Sayur bening bayam, tempe goreng, sambal tomat dengan irisan jeruk limau. Aditya pulang terlambat. Minta maaf sambil mencium keningnya. Rapat yayasan molor. Katanya, tidak apa. Jawab Nadira, yang penting kamu pulang. Mereka makan sambil bercerita tentang hal-hal kecil. Tawa Tara saat gagal membuat pancake. Ekspresi Aksara ketika merasa kakinya menyentuh rumput untuk pertama kali. Hal-hal kecil itu menyulam kain besar bernama bahagia tanpa perlu dekorasi mewah. Dan di atas meja, di samping piring, ada sebuah catatan kecil yang ditulis Nadira untuk dirinya sendiri. Untuk hari-hari yang mungkin kembali mendung. Kau diusir ketika 7 bulan mengandung, dan kau menikah oleh lelaki yang tahu caranya membuat rumah. Ingatlah, kekayaan paling besar adalah rasa aman. Malam menutup kota. Di kamar, Aksara bernapas stabil. Tara tertidur dengan buku yang masih terbuka di dada. Nadira dan Aditya berdiri di ambang pintu kamar anak-anak, memandang ke dalam seperti peziarah yang menemukan altar tenang. Terima kasih, bisik Aditya. Untuk apa? Untuk bersedia percaya lagi. Nadira tersenyum. Terima kasih, balasnya. Untuk tidak membuatku memilih antara menjadi kuat atau menjadi lemah. Karena bersamamu, aku boleh menjadi keduanya. Dan begitulah, pada sebuah pagi di Jakarta yang biasa, cerita ini terus ditulis ulang oleh hal-hal yang tampak biasa. Roti bakar, tawa anak, rapat yang molor, tetangga yang mengetuk pintu meminjam garam, hujan yang datang tanpa janji. Tidak ada kembang api, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada rumah yang berdiri kokoh, meski tidak mewah. Di dalamnya, 3 hati dan 2 tangan selalu siap menambah paku pada setiap bilah yang longgar. Agar ketika badai datang, mereka tetap berdiri bersama, di sisi yang sama. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.